Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Bismillahirrahmanirrahim. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang mana pada kajian kita kali ini membahas tentang hadiah komersial. Apa yang dimaksud dengan definisi hadiah, kemudian hukum Islam tentang hadiah, dan hadiah-hadiah dalam perdagangan, yang trik-trik para pedagang untuk memasarkan barang dagangan mereka agar penjualannya meningkat. Sering mereka memberikan hadiah-hadiah. Nah, kita akan melihat beberapa bentuk contoh hadiah dalam jual beli, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam masalah jual beli. Amin ya rabbal alamin. Kita mengetahui bahwa di dalam syariat Islam memerintahkan, tujuannya adalah cipta rasa saling kasih, saling sayang antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tujuan dari Islam. Maka salah satu faktor yang menimbulkan supaya makin saling kasih dan saling mencintai, yaitu dengan cara berbagi rezeki. Bisa dalam bentuk sedekah maupun hadiah. Jadi sedekah dan hadiah ini sesuai dengan syariat Islam, yaitu agar saling mengasihani dan saling menyayangi. Cuman nanti kita akan lihat ada yang hadiah ini ya akan berbeda hukumnya, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam karena akan berdampak pada mudarat yang lain. Akan berdampak pada keharaman yang lain dan mudarat yang lainnya. Sehingga ini keluar dari hukum asal dari hadiah itu sendiri, atau hukum asal dari sedekah itu sendiri. Jadi yang mana secara umum ketika seorang memberikan hartanya kepada orang lain, ini ya kalau bentuknya rasa kasih sayang dan untuk saling makin akrab, maka ini dianjurkan dalam syariat Islam, dinamakan dengan hadiah atau sedekah. Kemudian apa sebetulnya perbedaan antara hadiah dengan sedekah? Ini perbedaan dari penggunaan istilah sedekah dengan hadiah. Adapun perbedaannya, sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Artinya mengharap pahala dari Allah SWT, bukan mengharap imbalan. Nah, ketika memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi mengharapkan imbalan dari orang tersebut, berarti ini bukan sedekah.
Kalau mengharapkan imbalan ini menjadi jual beli, walaupun terkadang namanya adalah sedekah atau kadang-kadang ya menggunakan kata hadiah. Kemudian hadiah, pengertian dari hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit, artinya orang yang kaya atau orang yang sudah mencukupi kebutuhan mereka. Jadi dari segi pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya diantaranya orang yang akan diberikan harta tersebut. Kalau yang membutuhkan ini sedekah, sedangkan hadiah terkadang orang tersebut tidak membutuhkan. Kemudian dari segi tujuan, perbedaannya sedekah mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, membantu orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah yang diberi tidak membutuhkan, tapi tujuannya agar saling lebih rasa sayang atau lebih akrab. Nah ini sedikit ya kita menyinggung tentang pembagian hewan kurban. Nah kebetulan kita juga habis melakukan Idul Adha, mana dalam pembagian hewan kurban tersebut Nabi SAW beliau sepertiga dari daging hewan kurban untuk keluarganya, dan sepertiga beliau berikan pada orang-orang yang membutuhkan, berarti ini sedekah, dan sepertiga beliau berikan kepada teman atau tetangganya yang orang-orang yang sebagai hadiah dan sebagai sedekah. Nah ini pengertian dari hadiah dan pengertian dari sedekah. Berarti ketika seorang memberikan harta pada orang lain, jika tujuannya ya untuk mempermudah urusan orang yang memberi, walaupun sering mengatakan hadiah, tetapi dalam syariat Islam ini bukanlah dinamakan hadiah, tapi berubah menjadi riswah atau suap. Walaupun terkadang sering masyarakat mengatakan ini hadiah dari saya, tapi tujuannya memberikan tersebut nanti ketika ada urusan, maka urusannya akan dipermudah. Maka ini bukan hadiah. Inilah pentingnya kita mengetahui dari pengertian. Ya, maka hukum tersebut bukan dari nama tetapi dari hakikat prakteknya. Ya, ketika memang mengharapkan imbalan, maka walaupun terkadang menggunakan hadiah, pada hakikatnya adalah jual beli. Ya. Contohnya Nabi SAW beliau ya ketika diberi hadiah beliau selalu membalas, ya, memberikan hadiah kembali kepada orang yang sudah memberikan hadiah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah diberi hadiah oleh orang Arab Badui, kemudian Nabi SAW membalasnya. Ternyata orang Arab Badui tersebut masih meminta lagi balasannya, minta ditambahkan lagi hadiah dari Nabi. Kemudian setelah diberikan yang kedua, apakah sudah cukup? Bertanya Nabi kepada orang Arab Badui tersebut, mengatakan belum, masih ingin lagi ditambahkan lagi. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ya beliau tidak akan lagi menerima hadiah dari orang-orang dari orang Arab Badui, karena ya
mereka memahaminya bahwa hadiah itu harus dibalas. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pun tidak mau lagi menerima hadiah. Maka kita ya dianjurkan juga ketika mendapatkan hadiah yang mana ya seandainya itu dari dalam Islam pun dianjurkan kita untuk dari orang yang di bawah kita secara ekonomi untuk membalasnya. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini akan berubah ya, berubah bisa jadi ketika dia tidak ridho berarti berubah menjadi jual beli jadinya, bukan lagi hadiah. Nah memang ada sebagian orang ya memberikan hadiah tersebut supaya diberikan hadiah lebih besar. Bahkan ada orang dari segi ekonomi yang memberikan hadiah pada kita, tapi harapannya supaya dia juga diberi hadiah ya, yang lebih dari dia berikan. Nah, dalam Islam pun kita harus diperintahkan untuk saling memberi hadiah. Nah kemudian dalil-dalil tentang hadiah ini anjuran Rasulullah SAW yang mana tujuannya adalah agar saling mengasihi dan saling menyayangi, ya, saling makin akrab. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tahadu tahabu. Rasulullah SAW bersabda, saling beri hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Ya, jadi di sini alasan anjuran untuk saling berbagi hadiah untuk saling mencintai. Kemudian dalil yang lain anjuran hadiah ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arnaud menyatakan sanad hadis ini jayyid, bahwa Nabi SAW ya, menganjurkan agar orang yang diberi hadiah tidak menolak hadiah, walaupun hadiah itu tidak seberapa nilainya, tapi dianjurkan kita untuk menerima hadiah supaya menjaga perasaan orang yang beri hadiah, kecuali kalau memang itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, contohnya kita tahu dia mengatakan hadiah, tapi ini tujuannya nanti agar urusannya dipermudah, maka ini bukan lagi hadiah, ini sudah menjadi suap atau riswah. Tapi kalau murni hadiah, maka Nabi SAW melarang kita untuk menolak hadiah. Ajibud da'iyah wala taruddul hadiyah. Hadirilah undangan makan ya, da'iyah undangan, wala taruddul hadiah, dan jangan kalian menolak hadiah. Nah, yang ini adalah hadiah murni tujuannya untuk kasih sayang dan tujuannya agar makin akrab. Dan contohnya biasanya hadiah ini dalam bertetangga atau antara hubungan yang dekat ya, suami istri atau orang tua ke anak, agar rasa-rasa perasaan kurang nyaman itu bisa dihilangkan dengan hadiah. Nah, inilah anjuran agar makin akrab dan makin sayang, dianjurkan untuk berbagi hadiah. Bahkan Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, yang diriwayatkan Imam Bukhari, lau du'itu ila zira'in au qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya zira'un au qura'un la qabiltu. Seandainya aku diundang
makan, sekalipun undangan itu untuk makan kaki depan atau belakang, makan kaki, kikil, la ajab tuh niscaya aku akan menghadiri undangan tersebut. Seandainya saya dikasih hadiah kaki depan atau kaki belakang, saya pun akan menerimanya. Nah, dalam hadis ini menunjukkan begitu ya, hadiahnya nilainya sangat rendah. Ya, bagi orang Arab ini sangat rendah. Kenapa? Karena orang Arab kita tahu kebiasaannya, misalkan ada dua orang tamunya ya, 3 orang. Apa yang disembelihnya? 1 ekor kambing. Ini kebiasaan orang Arab. Kita tahu dalam Quran, contohnya Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat, ya, maka disembelihkan kambing yang gemuk. Dan kebiasaan juga, ya, dalam hadis Nabi Jabir menyembelih kambing ingin mengundang Nabi dengan beberapa 2 orang sahabat. Jadi udah biasa undangan makan itu biasanya untuk 2 orang 3 orang itu 1 ekor kambing. Nah, itu kebiasaan mereka. Berbeda dengan kebiasaan kita. Ya, 1 ekor kambing bisa untuk acara 1 RT misalkan. Nah, jadi suatu aib bagi orang Arab ketika mereka hanya memberikan hadiah undang makan tapi hanya kakinya saja. Itu tidak ada. Tidak mungkin, ya. Karena memang kebiasaan mereka 1 ekor kambing itu adalah untuk hanya 2 orang 3 orang. Nah, tidak mungkin, ya, orang Arab itu memberikan hadiah sangat jarang. Ini menunjukkan hadiahnya sangat sederhana. Tapi Nabi pun tetap menerima hadiahnya. Anjuran untuk menerima hadiah. Nah, oleh karena itu, ya, hadiah ini betul-betul agar tujuannya saling mencintai. Tetapi kapan hadiah tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan, sebelum kita bahas dalam hadiah, dalam trik penjualan, ya, maka juga ada hadiah yang sebetulnya sudah pernah kita bahas, ya, tentang dalam orang menjadi pegawai atau tugas suatu pekerjaan dan dia mendapatkan hadiah. Maka hadiah ini bukan lagi murni hadiah yang dianjurkan, tetapi hadiah yang sudah berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Lutbiyah, beliau diutus oleh Nabi SAW sebagai amil zakat. Dan amil zakat mendapatkan bagian, ya, hak dari zakat yang dikumpulkan berupa upah yang layak, ya, sebagai pekerja tersebut, standar upah. Jadi berhak mendapatkan digaji dari harta zakat. Maka ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bekerja mengumpulkan zakat, ternyata orang-orang ngasih hadiah, ya, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka Ibnu Lutbiyah pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ini pekerjaanku, yaitu zakat yang aku kumpulkan. Dan ini adalah hadiah ketika saya bekerja dikasih orang-orang. Ini hadiah yang diberikan kepada saya. Maka Rasulullah SAW pun beliau marah dan berkhutbah di hadapan orang-orang. Kenapa ada seseorang yang aku perintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian dia mengatakan ini hasil pekerjaanku dan ini hadiah. Seandainya dia duduk di rumah orang tuanya, apakah
dia tetap mendapatkan hadiah, menunjukkan bahwa hadiahnya ini sebab pekerjaannya dia mendapatkan hadiah. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan hadiah. Sedangkan dalam pekerjaannya tersebut, dia sudah mendapatkan upah. Sehingga hadiahnya sudah berubah bukan lagi hadiah, tetapi sesuatu yang diharamkan, menjadi harta yang haram. Orang sudah digaji dalam pekerjaannya dan diberikan hadiah dalam melaksanakan pekerjaan, maka itu berubah menjadi harta yang haram, dinamakan dengan riswah atau suap. Ya. Harta yang haram atau bisa juga dikatakan harta ghulul. Maka Nabi SAW mengatakan, meneruskan bahwa seorang menerima harta yang haram ini, baik itu kambing ataupun unta ataupun kain yang diterima hadiah tersebut, nanti dia akan memikulnya di hari akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang pun ketika itu Ibnu Lubyah mengatakan ini hadiah. Ternyata hadiah ini sudah berubah menjadi sesuatu harta yang haram. Kenapa? Karena dia menerima sesuatu yang tidak boleh diterima. Karena dalam pekerjaannya dia sudah digaji. Nah, inilah membedakan antara hadiah yang tadi kita sebutkan dengan hadiah yang dilarang di dalam Islam. Dan contohnya adalah hadiah bagi seorang karyawan yang sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak mendapatkan gaji dari pekerjaannya? Apakah boleh mendapatkan hadiah? Ya. Maka seandainya misalkan kasusnya ya ketika sebagai pengurus ya hewan kurban misalkan ya dari suatu masjid dan dalam pengurusan itu tidak mendapatkan gaji. Ternyata dalam pengadaan barang misalkan hewan kurban, kambing, ternyata pedagangnya ngasih hadiah. Ngasih hadiah yaitu misalkan sekian rupiah. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Maka Allah Ta'ala karena dia tidak mendapatkan gaji, maka halal bagi dia mendapatkan hadiah. Halal bagi dia mendapatkan hadiah karena tidak mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Mungkin itu yang terjadi yang pernah ditanyakan oleh jamaah pada saya beberapa waktu lalu ya tentang hadiah ketika sebagai pengurus ya. Pengurus suatu lembaga sosial. Wallahu a'lam. Kemudian sekarang kita akan bahas hadiah dalam perdagangan. Yang mana tujuan dari para pedagang memberikan hadiah agar pelanggannya menjadi pelanggan setia, ya, akrab, atau selalu menjadi makin dekat hubungannya. Jadi apabila ingin membeli barang akan selalu teringat dengan pedagang yang telah memberikan hadiah. Apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Kita lihat di antara beberapa contoh. Contohnya ya, pedagang memberikan souvenir. Ya. Misalkan karena kita langganan membeli sehingga diberi kalender atau diberi cangkir atau baju, maka hukumnya apakah dibolehkan? Maka hukumnya dibolehkan. Kenapa? Kembali kepada hukum asal hadiah adalah dibolehkan, maka tidak ada dalil mengharamkannya, maka menjadi perbuatan ini adalah dibolehkan. Kemudian bagaimana hukumnya? Yaitu apabila
kita berbelanja dengan nominal tertentu dan ketika sudah mencapai nominal tersebut akan mendapatkan ya hadiah. Contohnya ketika kita berbelanja 200.000 ya. Kemudian kita akan mendapatkan misalkan piring atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize ya, ngisi kupon dan mana diundi dan dari undian tersebut akan ya mendapatkan 6 pemenang, misalkan sepeda motor listrik atau kulkas atau memang hadiahnya langsung tadi yang kita sebutkan seperti piring. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa ini hukumnya diharamkan. Pendapat pertama mengatakan hukumnya diharamkan. Ini adalah pendapat Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin dan Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Dalil pendapat mengharamkan ketika kita belanja nominal tertentu, bisa kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize tadi atau mendapatkan hadiah langsung berupa piring atau yang lainnya, karena hadiah yang dijanjikan dengan diundi tersebut atau memang hadiah yang kita dapatkan ya, dengan syarat nominal tertentu itu pada hakikatnya hadiah-hadiah tersebut sudah dianggarkan dananya dengan cara menaikkan harga barang. Ya, misalkan barang-barang yang awalnya dijual di toko tersebut harganya misalkan normalnya 10.000. Tapi dengan trik supaya menarik pelanggan diberikan hadiah sepeda motor ya. Yang mana sepeda motornya itu dengan anggaran dan hadiahnya tersebut dengan menaikkan barang-barang. Walaupun misalkan hanya 200 perak per barang dinaikkan. Ya. Atau 100 perak. Kemudian dari anggaran itulah nanti disisihkan untuk pembelian hadiah. Sehingga di sini orang-orang yang sudah membeli barang dengan harga lebih mahal tersebut sudah mencapai 200.000, maka ada yang dia mendapatkan hadiah ya langsung, contohnya seperti mendapatkan piring, tapi ketika dia tidak sampai 200.000, misalkannya 150.000 belanjanya, nah padahal dia sudah membayar 200 rupiah tapi dia tidak mendapatkan piring ya. Atau misalkan mendapatkan kupon ya. Nah, karena dia belanja di bawah 200.000, dia tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah tadi. Padahal dia sudah membayar untuk hadiah tersebut. Nah, inilah penyebabnya kenapa diharamkan oleh Syekh Jibrin dan Syekh Saleh Fauzan. Ada unsur judinya, ada unsur gorornya. Sudah mengeluarkan uang walaupun hanya 200 perak atau 500, ternyata hadiah yang didapatkan tidak jelas. Kalau dia tidak mencapai belanja, dia tidak mendapatkan kesempatan hadiah, atau dengan diundi dia tidak mendapatkan, misalkan tidak mendapatkan hadiah, maka dia menjadi rugi. Ini ulama yang mengharamkan. Ini alasannya karena ada unsur judinya. Yang kedua, diharamkan karena
dapat merugikan pedagang yang lain. Kenapa diharamkan? Karena orang yang menjual dengan hadiah ini barangnya lebih laku dari penjual yang tidak memberikan hadiah, tidak memberikan hadiah langsung atau tidak memberikan hadiah tersebut. Sehingga pedagang-pedagang yang tidak ada program hadiah ini menjadi akan dirugikan. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu hukumnya dibolehkan memberikan hadiah langsung. Pendapat ini adalah pendapat Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Dan beliau mengatakan dengan syarat, yaitu bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanja di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka hukumnya boleh. Dalam artian, ya, Utsaimin mengatakan bahwa memang tidak ada kenaikan harga barang untuk program hadiah tersebut. Harga barangnya memang normal, berarti hadiahnya murni dari pedagang saja, dan dari pedagang yang menyisihkan keuntungannya. Bukan ditarik hadiah tersebut dari pelanggan dengan cara menaikkan harga barang. Maka Allah Ta'ala, ya, kalau kita lihat dari yang membolehkan dan tidak membolehkan, sebetulnya sama. Yaitu sama-sama jika terdapat adanya kenaikan harga, maka ini diharamkan. Dan berarti kalau begitu kita lihat tergantung dari cara pelaksananya dari para pedagangnya tersebut. Kalau pedagangnya dengan menaikkan harga, maka berarti para ulama pun sepakat mengatakan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Karena ada unsur gharar dan untung ruginya atau judi. Jika dia tidak mencapai belanja padahal dia sudah mengeluarkan uang, tidak mendapatkan hadiah. Tapi bagi yang tak mencapai belanja tertentu, maka dia mendapatkan hadiah. Nah, dengan cara menaikkan harga. Berarti sepakat sebetulnya para ulama, ya, sepakat Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Fauzan dan Syekh Jibrin. Adapun terjadi perbedaan dalam hukum haramnya itu karena menzalimi pedagang lain yang tidak memberikan hadiah. Maka dalil haramnya disebabkan ini wallahu ta'ala dianggap lemah karena ada tanggapan dalam masalah pengharaman ini, yaitu apa? Hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat itu tidak ada hadiah tetap. Kemudian cara ini dapat dengan alasan merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan karena setiap pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik para pelanggan. Mungkin dengan cara mengantar barang, ya, ke alamat tanpa biaya. Nah, ini atau fasilitas yang dibeli dapat dikembalikan dengan tenggang waktu. Jadi ini adalah hadiah yang bukan satu-satu cara untuk menarik pembeli. Sehingga hukum hadiah itu pada dasarnya dibolehkan, maka hukum kembali pada hukum asal bahwa itu adalah dibolehkan. Maka tidak bisa diharamkan karena sebab, ya, bisa mengakibatkan pelanggan lain dizolimi, maka dipersilakan juga kepada pelanggan lain untuk memberikan hadiah atau cara lain untuk menarik pelanggannya karena tidak ada larangannya dalam Islam. Wallahu ta'ala, ya, maka dari perbedaan ini sebetulnya kedua pendapat ulama ini sesuai dengan realita yang dipraktekkan. Karena ada di antara pedagang tersebut memang dengan cara menaikkan
harga dahulu, ya, supaya bisa membuat program hadiah tersebut. Nah, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Tetapi jika memang murni dari pedagang memberikan hadiah dengan tidak menaikkan harga, tidak ditarik biaya tersebut pada pembeli pedagang oleh pembeli, maka ini hukumnya dibolehkan. Kemudian kita lihat pada hadiah yang lain. Ya. Contohnya dengan cara bundling, ya. Menjual barang dengan bundling. Nah, ini juga trik dalam marketing. Membundling barang yang dibutuhkan oleh masyarakat karena permintaan tinggi, dibundling harganya dengan barang-barang yang kurang laku, kurang peminatnya, sehingga ya pembeli yang membutuhkan barang ini akhirnya dia terpaksa untuk beli barang yang satu lagi. Maka apakah ini dibolehkan? Ya, wallahu ta'ala, jika tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan, maka ini hukumnya dibolehkan. Contohnya, memang kedua barang itu adalah jelas dan harganya jelas, sehingga pembeli pun mengetahui, ya, dan dia pun akan rela, ya, dengan mengeluarkan uang mendapatkan barang yang dia ketahui dengan jelas. Maka ini hukumnya kembali pada hukum asal jual beli adalah kerelaan dan tidak ada unsur yang dizolimi, maka hukumnya adalah boleh. Atau bahkan memang pemberian hadiahnya itu misalkan, ya, triknya misalkan beli satu harganya 5.000, tapi ketika diikat menjadi dua harga menjadi 8.000 misalkan, maka ini juga dibolehkan. Nah, kemudian bagaimana dengan hadiah yang terjadi di masyarakat? Diberikan hadiah ketika mengumpulkan kemasan atau mengumpulkan huruf tertentu. Ya. Contohnya ketika kita berhasil mengumpulkan huruf menjadi suatu kata yang lengkap, maka kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya misalkan beli permen karet, jika lengkap, ya, menjadi merek dari permen karet tersebut, huruf-hurufnya yang kita kumpulkan akan diberikan hadiah sepeda misalkan. Nah, bagaimana hukum membeli yang mana program hadiah seperti demikian? Maka dilihat hukumnya ini dari tujuan. Tujuan ketika orang membeli hadiah tersebut. Maka jika tujuannya ingin mendapatkan sepeda tersebut, maka hukumnya bisa berubah menjadi haram. Ya. Atau sama juga hadiah ini seperti ketika kita hukumnya di masyarakat membeli ciki, ya. Di dalamnya ada uang atau makanan-makanan ringan, di dalamnya ada hadiah emas misalkan. Maka hukumnya jika pembeli memang meniatkan membeli dari hadiah, ya, tersebut, maka hukumnya berubah menjadi haram. Atau membeli coklat, di dalamnya ada mainan. Nah, tujuannya ingin mendapatkan mainan tersebut. Nah, ini berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Karena ada, ya, trik penjualan tersebut dalam kemasan telur misalkan. Bentuk telur, ada isinya coklat dan mainan. Ternyata anak kita membelinya itu kenapa? Ingin mendapatkan mainannya.
maka ya ini berubah menjadi sesuatu yang haram. Kenapa? Mainannya itu tidak jelas di dalamnya. Ditukar dengan uang yang jelas. Ini menyebabkan sesuatu unsur adanya unsur gharar. Atau anak-anak kita ingin membeli ciki. Kenapa beli ciki? Karena ingin dapatkan hadiah uang. Teman saya tadi dapat uang 5.000. Ya. Akhirnya dia ingin mendapatkan hadiah. Nah ini mendapatkan uang tadi. Maka ini bisa berubah menjadi sesuatu yang haram. Karena hadiahnya tidak jelas. Pemberian hadiah ini kita lihat perkataan para ulama termasuk qimar dan gharar. Karena pada saat membeli dia tidak mengetahui apakah dapat memastikan bisa mengumpulkan huruf tadi atau mendapatkan hadiah tadi atau mendapatkan mainan yang diinginkan. Dia tidak bisa memastikan. Nah, maka ini bisa menyebabkan sesuatu yang gharar. Kemudian seandainya ada menanggapi tujuan utama pembeli adalah saat membeli adalah barang. Adapun hadiahnya hanyalah sebagai pengikut. Ya. Bagaimana? Maka jawabannya telah dijelaskan sebelumnya bahwa gharar yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan. Maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan berhadiah tidaklah dilarang. Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini, karena jika pembeli tidak mendapatkan potong gambar, ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potong gambar, ia telah beruntung dengan mendapatkan barang ditambah keuntungan menjadi dapat hadiah. Maka jawabannya, ya biasanya anak-anak yang motivasinya ketika melihat temannya mendapatkan uang, atau ketika dia membeli ya yang tadi ada coklatnya dan ada mainannya, atau anak-anak yang tahu ketika dia bisa mengumpulkan itu mendapatkan sepeda, itu bukan lagi tujuannya untuk membeli coklatnya, bukan lagi tujuannya untuk makan makanannya tersebut, tapi tujuannya sudah berubah menjadi hadiah. Ya. Maka ini sudah berubah, bukan lagi barang yang coklatnya sebagai barang tujuan, tapi adalah hadiahnya. Inilah menyebabkan sesuatu yang diharamkan. Tidak benar dikatakan bahwa hadiah ini sebagai pengikut, tapi hadiah ini sudah menjadi tujuan. Dengan demikian, wallahu alam, tujuan inilah juga berpengaruh kepada halal dan haram dalam transaksi. Ketika tujuannya itu adalah sesuatu yang tidak jelas, maka berubah menjadi hukumnya ya menjadi sesuatu yang haram. Nah, kemudian perbuatan ini juga diharamkan, dalilnya para ulama mengatakan bisa mengakibatkan menjadi boros dan mubazir. Ya. Akhirnya misalkan hadiahnya besar ya. Misalkan hadiahnya dulu kalau kita beli sabun mandi ada hadiahnya dipromosin, ada cincin emasnya gitu ya, ada perhiasan emas. Sehingga kadang-kadang ada orang itu niatnya bukan beli sabun mandi, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan emas. Apa yang dilakukan dengan demikian? Memang tujuannya emas, maka dia akan beli sabun mandi dengan jumlah yang besar supaya mendapatkan emasnya tadi. Maka ini hukumnya haram. Karena menjadikan orang berlebih-lebihan dalam belanja yang tidak kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan, Allah tidak mencintai berlebih-lebihan. Nah, berarti dengan kasus yang tadi kita sampaikan ya, dalam masalah bundling misalkan, kalau sempat menyebabkan juga ada unsur mubazir dan unsur boros, maka ini juga bisa menyebabkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Misalkan
Karena banyak trik sekarang itu ketika kita belanja kemudian dapat potongan harga ya. Iya Bu, gitu caranya ya. Kalau belanja 2, pembelian kedua dapat potongan harga. Gimana sih caranya? Oh, kalau kita beli 1, kemudian untuk belanja berikutnya dapat potongan gitu lagi. Ya. Nah, akhirnya motivasinya belanja itu sudah mengarah pada tidak kebutuhan lagi. Maka ini bisa berdampak pada sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau memang masih dibutuhkan, maka ini masih dibolehkan. Ya. Masih dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga kita lihat banyak fenomena dalam masalah dia ini. Nanti bisa juga berbagi Ibu ya. Mungkin yang belum kita sebutkan atau belum disampaikan dalam buku ini, ada bentuk hadiah yang lainnya yang mungkin perlu kita bahas. Tapi yang saya ingat, diantaranya misalkan hadiah diskon misalkan. Apakah boleh misalkan harganya diskon 70%. Awalnya harganya ya menjadi 1 juta. Coret diskon 70% menjadi berapa kalau 1 juta? Jadi 25, jadi 300 ribu misalkan. Nah, ternyata setelah kita lihat harganya kayaknya normal ya. Belum acara diskon, sebelum promosi diskon pun harganya 300 ribu. Tapi pas kita lihat sekarang diskon 70%, tapi harganya dinaikkan jadi 1 juta dahulu. Apakah ini dibolehkan? Maka wallahu ta'alam ya, perbuatan ini tentunya hukumnya dari orang yang dagang melakukannya tersebut. Jika pedagangnya ada unsur kebohongan, misalkan membuat promosi diskon potongan harga, ternyata dengan cara menaikkan dulu harganya dari harga normal, kemudian seolah-olah ini ada potongan, ternyata bohongan, maka ini adalah unsur penipuan dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian kita lihat bagaimana hukumnya misalkan kita membeli motor, kemudian mendapatkan cashback 500 ribu atau 1 juta. Ini bagaimana hukumnya? Atau misalkan ya, ketika kita belanja di e-commerce, maka mendapatkan potongan uangnya potongan harga yaitu sekian persen. Maka ini hukumnya terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, yaitu pendapat Syafi'i dan Hambali, mengatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kita lihat kenapa mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan. Dalam kasus dahulu para ulama fikih mengatakan kasusnya mut ajwa wa dirham bidirham. Ya. Jadi dahulu ada juga trik dalam menjual itu, orang pedagang menjual kurma 1 mud. Ya, dijual kurma 1 mud, harganya 1 dirham. Atau harganya anggaplah 5 dirham ya. Harga kurma 1 mud 5 dirham. 1 mud itu seperempat sok. 1 sok itu 2,5 kilo atau sampai 3 kilo ya. Tergantung, karena
dari volume dikonversi menjadi berat, sehingga pasti akan terjadi perbedaan para ulama. So itu adalah volume bentuk takaran, yang mana tergantung apa yang dimasukkan dalam takaran tersebut. Satu so itu 4 mud, jadi 4 kali takaran mud itu ketika dimasukkan ke takaran so, maka dia 1 so. Nah, dahulu ada yang trik dalam berjualan itu, mereka menjual kurma, ya, 1 mud harganya 5 dirham, tapi ketika kita beli 5 dirham, dapat kembalian 1 dirham. Jadi yang kita dapatkan ketika bayar 5 dirham, yaitu 1 mud kurma dan 1 dirham. Nah, dalam melakukan trik seperti ini, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan ini sesuatu yang diharamkan. Karena apa? Karena dalilnya di sini terjadi tukar menukar dirham dengan dirham yang berbeda. Karena 5 dirham tadi ditukar 1 mud kurma dan ada 1 dirham. Begitu juga dengan misalkan kita membeli motor tadi yang kita sebutkan. Motor harganya 20 juta. Ketika kita bayar motor 20 juta, kita mendapatkan cashback uang 1 juta. Berarti telah terjadi pertukaran 20 juta dengan 1 juta dan motor. Sedangkan Nabi SAW melarang ketika menukar emas dengan emas itu berbeda. Harus sama. Dinar dengan dinar harus sama. Dirham dengan dirham harus sama. Nah, rupiah berarti pun juga ketika 20 juta harus ditukar dengan 20 juta. Tidak boleh 20 juta ditukar 1 juta dengan motor. Akan menyebabkan riba fadl. Riba fadl itu 20 juta ditukar dengan 1 juta. Ya. Yaitu hadis Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan haramnya, hadis yang dikatakan Muslim, bahwa Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ketika perang Khaybar, beliau membeli kalung emas yang ada permatanya. Kalung emas ada permatanya. Dia membelinya dengan harga 12 dinar. Lalu beliau pun memisahkan permata dengan dari emasnya tadi, dari kalungnya tersebut. Nah, ternyata emas kalung tersebut beratnya lebih dari 12 dinar. Lebih dari 12 dinar. 12 dinar itu kalau kita kalikan beratnya, 1 dinar itu 4,25 gram. Ya. 4,25 dikali 12, 51 gram. Ya, ternyata kalung emas itu juga emas, tidak disebutkan di sini murni atau tidaknya. Yang jelas emasnya lebih dari 51 gram. Ya, berarti ini luar biasa harganya ya. 1 gram sekarang 1.300.000-an ya. Berarti berapa jutaan ini? Sekitar bisa di 60 jutaan lebih ya perhiasannya. Itu baru emasnya, belum permatanya. Nah, kemudian Fudalah bin Ubaid bertanya kepada Nabi SAW yang dilakukannya ini. Ternyata ya emas kalung itu lebih berat dari dinar. Dinar juga dari emas murni. Maka Nabi SAW mengatakan la tuba'u hatta tufasal. Jangan kamu jual ya hingga dipisahkan. Larangan adanya perbedaan berat. Nah, sehingga dengan demikian juga kasus tadi, yaitu dirham 5 dirham ditukar dengan 1 dirham, ini berbeda beratnya walaupun ada kurmanya. Ya. Hingga inilah dalil Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan sesuatu yang diharamkan.
Kemudian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, "Az-zahabu bidzahab waznan biwaznin." Emas ditukar emas dan harus sama beratnya. Dan emas di sini para ulama mengatakan termasuk padanya dinar. Maka dinar adalah alat tukar. Begitu juga dengan rupiah. Maka rupiah ditukar rupiah harus sama, tidak boleh berbeda. Maka bisa menyebabkan riba. Jadi ketika kita belanja ya dan mendapatkan cashback rupiah, berarti sudah terjadi tukar rupiah dengan rupiah yang berbeda. Maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya haram. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan ini ada rincian ya, ada rincian antara mazhab Maliki dengan pendapat Syekh Taimiyah, tapi dalam buku ini disatukan. Betulnya ada rincian perbedaan. Dalam mazhab Maliki membedakan ya, kalau mazhab Ibnu Taimiyah membolehkan secara umum ya. Membolehkan menukarnya karena apa? Karena yang dinar ini bentuknya murni ya. Sedangkan yang kalung itu sudah bentuknya barang. Sehingga boleh ya, menukar emas yang murni dengan bentuknya barang walaupun berbeda. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah emas. Kalau emasnya itu sudah berupa barang seperti kalung, ya maka boleh berbeda dengan ditukar jumlahnya dengan dinar. Sedangkan Imam Malik ya membolehkan melihat dari tujuan atau pengikut dan yang diikuti. Maksudnya apa? Maksudnya jika seandainya ya, tujuan adalah barang dan memang harga barang itu lebih mahal, maka dibolehkan ya, dari karena apa? Karena emas atau dirham atau rupiah itu hanya sebagai pengikut. Contohnya, ketika kita membeli motor ya dengan harga 20 juta, maka mendapatkan cashback 1 juta, maka 1 juta ini ya jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit, jauh dari memang harga motor. Mungkin harga motor itu berarti menjadi 19 juta. 19 juta. Nah, harga motor ini jauh dibanding harga 1 juta yang diberikan oleh pedagang. Otomatis 1 juta ini hanya sebagai pengikut. Sedangkan tujuannya adalah motor. Sehingga dalam Imam Malik katakan ini masih dibolehkan. Bahkan dalam bagian ulama mengatakan masih dibolehkan nilainya itu apabila lebih rendah dari sepertiga dari total barang. Ya, dalilnya dengan ucapan Nabi wasulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Misalkan harga motor 15 juta. Nah, ketika kita membayar 15 juta ternyata cashbacknya 5 juta. Nah, ini masih dibolehkan menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena 5 juta ini hanya sepertiga. Tapi kalau sudah lebih sepertiga, misalkan kita beli motor cashbacknya 8 juta misalkan, motor ini 15 juta, maka ini sudah berubah menjadi riba fadl. Ya, sudah berubah menjadi riba fadl. Pada hakikatnya sudah tukar uang dengan uang, bukan lagi tujuannya motor, bukan lagi barang. Nah, ini pendapat rincian Imam Malik. Ya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tetap tidak boleh, walaupun sedikit pun, ya tetap tidak boleh, harus sama. Sehingga tidak boleh ada cashback walaupun misalkan
harga 20 juta, cashbacknya 500 ribu, 100 ribu, tetap tidak boleh. Karena terjadi tukar uang dengan uang yang jumlahnya berbeda. Ini adalah riba fadl. Nah, wallahu ta'alam, dari perbedaan ini, ya, tentunya para ulama memiliki dalil yang kuat masing-masing. Ya. Tapi pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini lemah, karena banyak dalil yang mengatakan bahwa, contohnya tadi hadis riwayat Muslim, bahwa emas itu harus sama, dan termasuk dari emas ini adalah rupiah, maka harus tukar sama. Cuman terjadi perbedaan antara sedikit atau tidaknya, pengikut dan tidak diikuti. Masalah kaidah pengikut dan yang diikuti. Maka Allah Ta'ala, ya, kita lihat dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man ibta'a 'abdan walahu malun." Barang siapa yang membeli budak dan budak tersebut memiliki harta, famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta tersebut milik penjualnya. Illa an yashtarital mubta', kecuali pembeli mensyaratkan hartanya tersebut sekalian terjual. Jadi dari hadis ini sepertinya Imam Malik, ya, dan juga Ibnu Taimiyah berpendapat, ya, bahwa kalau seandainya harta itu sebagai pengikut hanya sedikit nominalnya, maka dibolehkan. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, membolehkan ketika budak tersebut bisa jadi hartanya berupa kalung perhiasan emas, ya, maka dia jika disyaratkan pembeli sekalian termasuk yang dijual, ya, maka itu sah. Sehingga dengan dalil ini, ya, dengan demikian, ya, maka hukumnya boleh kalau hanya sebagai pengikut. Inilah dalil Imam Malik yang mengatakan, ya, kalau seandainya harta nominalnya sedikit, maka dibolehkan. Allah Ta'ala, pendapat Imam Malik dan Syekh Ibnu Taimiyah dalam membolehkan kalau jumlahnya sedikit ini, tapi ini sebetulnya lebih dekat pendapat Imam Malik, bukan Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan walaupun nilainya besar dibolehkan, ya, kalau berbentuknya sudah barang, itu dalam masalah emas. Nah, sehingga pendapat Imam Malik dalam masalah ini juga kuat, ya, karena Nabi mengatakan boleh ketika membeli budak tersebut ada uangnya, ya, dan kita membeli dan uangnya juga menjadi milik kita. Ya, kira-kira itulah bentuk hadiah yang sering, ya, yang digambarkan dalam buku ini dan yang sering kita alami, dan bagaimana para ulama menjelaskan hukumnya. Dan sisa waktu kita akan coba membahas contoh-contoh yang lain, ya, dan ataupun dalam permasalahan tema yang lain selagi dalam muamalah akan kita coba bahas dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita mendapat undangan pernikahan
dan ternyata di dalamnya diselenggarakan musik. Sebaiknya kita hadir atau tidak? Masalahnya di depan, misalnya baru tahunya di depan acara itu. Jadi pas kita datang ternyata ada musiknya. Maka para ulama mengatakan, ya, jika terdapat sesuatu yang haram, tidak wajib kita menghadirinya. Bahkan tidak boleh kita menghadirinya. Jadi yang wajib ini, ya apabila terdapat hal-hal yang diharamkan. Maka kalau ada yang haramkan, maka menjadi tidak wajib dan malah tidak boleh kita untuk menghadirinya. Wallahu ta'ala. Maka ketika ada musik itu, tidak boleh kita menghadirinya. Nah, ketika sudah tidak ada musik baru, ya boleh kita atau wajib untuk mendatanginya. Iya, langsung pulang berarti, Bu. Ya, pulang, tunggu dulu musiknya sudah tidak ada, baru datang. Apakah boleh memberi hadiah atau uang kepada petugas kebersihan Masjidil Haram atau Nabawi karena mereka sudah digaji, dan kepada tukang sapu di perusahaan kami, di perumahan kami, dan sapam perumahan yang sudah digaji nanti juga rutin, ya digaji rutin juga, apakah dibolehkan? Ketika sudah digaji oleh perusahaan, maka tidak boleh kita beri hadiah. Menjadi suatu yang diharamkan, menjadi suap. Nah, adapun sapam perumahan atau tukang sapu perumahan, yang menggajinya siapa? Kita termasuk warganya juga kan? Berarti yang menggajinya kita. Ya. Kalau developer berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau gajinya dari warga dikumpulkan, berarti statusnya mereka adalah karyawan kita. Maka boleh saja kita memberikan hadiah pada karyawan kita. Ya. Tentunya dengan izin juga dari RT atau RW. Kalau tidak izin dari RW, ini bisa jadi nanti akan ada tukang sapunya jadi tidak profesional. Ketika di rumah kita dia akan bersih. Maka ini, atau ketika kita masuk akan sapamnya akan ramah, ya. Nah, maka ini menyebabkan juga ada unsur kezoliman, ya, pada penghuni yang lain yang tidak memberikan hadiah, padahal dia juga sama-sama memberikan upah. Tapi kalau dari developer, berarti dia pegawai dari developer, bukan dari kita, maka tidak boleh kita memberikan hadiah kecuali izin dari developer tersebut, ya. Wallahu taala alam. Kebersihan Masjidil Haram kalau sudah digaji tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang mereka sudah digaji, maka haram kita memberikannya. Itu menjadi suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita mendapat ini udah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh guru-guru kami. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum memberikan hadiah kepada ustazah yang bekerja di yayasan di akhir pembelajaran, yang beliau sendiri setelah semester ini tidak lagi mengajar di yayasan tersebut? Hadiah perpisahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Tadi yang kalau kita lebih rincikan dari pembahasan kita bahas, selagi dia masih menjadi karyawan dari yayasan. Berarti ketika sudah keluar dari karyawan yayasan, berarti hukumnya menjadi apa? Boleh. Kemudian pun, kalau dia masih karyawan yayasan, ternyata yayasannya pun membolehkan, maka hukumnya menjadi boleh.
Karena itu hak dari yayasan. Hak dari yayasan, sehingga kalau yayasannya memberikan haknya kepada karyawannya, itu dibolehkan. Menjadi hadiah ya, dari yayasan pada ustazah tersebut. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga dan seluruh guru kami, Kak. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana hukum memberikan hadiah untuk guru sekolah di mana anak kami sudah lulus dari sekolah tersebut? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallah khair. Sama ya. Kalau sudah lulus berarti boleh. Sebentar. Saya agak terpengaruh dengan pertanyaan ini. Bagaimana hukum memberikan hadiah untuk guru sekolah di mana anak kami sudah lulus dari sekolah tersebut? Wallahu ta'ala, karena guru itu sudah digaji, ya, maka hadiah apapun si gurunya tidak boleh nerima. Tidak ada pengaruhnya dengan anaknya sekolah di sana atau tidak. Kecuali yayasannya membolehkan. Ya, jadi tidak ada hubungan antara anaknya di sekolah di sana atau tidak. Ya, karena untuk mengajar itu sudah mendapatkan haknya dari yayasan, sehingga hadiah apapun bentuknya itu adalah hak dari yayasan. Ya, maka dengan demikian perlu minta izin dari yayasannya untuk memberikan hadiah pada guru yang masih statusnya sebagai karyawan. Wallahu ta'ala alam. Ini kayaknya di format ya, sama ya pertanyaannya. Bagaimana hukum mendapatkan gratis ongkir jika melakukan pembayaran non-tunai? Atau disuruh isi saldo uang elektronik terlebih dahulu agar mendapat potongan dari pembelian barang tersebut? Kayaknya saya harus minum dulu nih. Hukum mendapatkan gratis ongkir jika melakukan pembayaran non-tunai. Atau disuruh isi saldo uang elektronik terlebih dahulu agar mendapatkan potongan. Sama ya kayaknya ya. Intinya kalau pembayarannya dengan e-wallet kayaknya ini ya. E-wallet mendapatkan potongan. Ini yang bertanya di jamaah di sini apa secara online ini? Online. Baik. Kalau seandainya ada perbedaan antara pembayaran dengan e-wallet dengan tunai, contohnya kalau tunai tidak mendapatkan potongan. Tapi kalau membayarnya pakai e-wallet, dapatkan potongan. Sepertinya, ya, maka potongan ini dengan sebab adanya e-wallet tersebut. Bagaimana hukumnya kita mendapatkan hadiah dari pembayaran kita menggunakan e-wallet? Wallahu ta'ala, maka ini sangat besar kemungkinan bahwa potongan ini program dari e-walletnya sendiri. Dengan demikian hadiah ini merupakan dari e-walletnya. Karena itu yang realita yang kita lihat, bahwa banyak trik-trik lembaga keuangan tersebut memikat nasabahnya agar mereka menggunakan produk mereka dengan cara memberikan potongan. Contohnya ketika membayar dengan kartu kredit ini dapat potongan. Itu programnya dari hadiah dari lembaga keuangan tersebut. Ya. Dengan kemungkinan besar ini adalah
hadiah dari potongan dari e-walletnya, yang mana akad kita dengan e-wallet tersebut adalah akadnya utang piutang. Jadi e-wallet yang saya berpandangan pendapat yang mana e-wallet ini kita menaruh uang itu akadnya adalah utang, bukan tukar menukar. Dengan demikian, karena akadnya utang piutang, maka tidak boleh kita mendapatkan potongan karena menggunakan ya e-wallet tertentu. Wallahu alam, maka itu menjadi riba. Nah, itu kira-kira rincian dari pertanyaan ini. Ustadz, kalau membeli emas dengan dinar yang berbeda berat saja bisa riba, apalagi kalau membeli emas dengan uang kertas hari ini. Bukankah uang kertas itu cuma berbeda di nominal yang tertulis saja? Ini bertanya atau gimana ini? Wallahu ta'alam. Ya, sepertinya si penanya ingin menyatakan bahwa membeli emas dengan uang kertas itu adalah perbuatan riba. Sepertinya itu yang saya tangkap. Ya, coba ibu-ibu pahami lagi ya. Pertanyaannya, kalaulah membeli emas dengan dinar itu adalah emas ya. Yang berbeda berat saja bisa riba, apalagi kalau membeli emas dengan uang kertas hari ini. Bukankah uang kertas itu cuma berbeda di nominal yang tertulis saja? Berarti itu juga riba. Itu berarti pertanyaan dari penanya. Maka jawabannya wallahu a'lam dari statement ini, dari pemahaman pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui kaidah riba. Yang mana riba pada pembelian emas dengan dinar yang berbeda itu namanya riba fadl. Karena Nabi SAW mengatakan az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin. Emas ditukar emas harus sama beratnya. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda menjadi riba fadl. Sedangkan Nabi juga mengatakan jika jenisnya berbeda maka dibolehkan juga beratnya berbeda. Contohnya uang kertas, ini komoditi ribawi. Emas juga komoditi ribawi, tapi jenisnya sudah berbeda. Maka dibolehkan, Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau jenisnya berbeda, boleh berbeda juga beratnya. Contohnya, ya, uang 1 juta, ya, nominal 1 juta ditukar dengan 1 gram emas, maka ini dibolehkan. Tapi syaratnya Nabi mengatakan idza kana yadan biyadin, syaratnya harus tunai. Nah, maka ya saya memperbaiki yang dipahami oleh penanya ini juga riba, maka Allah Ta'ala Nabi sendiri mengatakan boleh. Tapi dengan syarat tunai, tidak disyaratkan harus sama. Tidak harus disyaratkan 1 juta rupiah, 1 juta gram emas juga, tidak ada syarat demikian karena berbeda jenis. Kalau berbeda jenis boleh berbeda beratnya. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana bila dalam pembayaran daftar ulang di sekolah ada cashback dalam jangka waktu tertentu? Misalnya pembayaran daftar ulang 5 juta. Bila dibayarkan di bawah tanggal 30 Juni, akan mendapatkan cashback 500.000. Apakah ini dibolehkan? Di sini berarti ya, kalau kita coba kasus ini menurut pendapat ulama tadi, ya, yang mana ulama Syafi'i dan Hambali mengharamkan karena komoditi yang bertukar adalah ribawi, yaitu perhiasan
ditukar dengan dinar yang berbeda. Nah, ini menyebabkan riba. Sedangkan pertanyaan ini adalah daftar ulang. Daftar ulang ini berarti jasa ya, jasa sekolah. Jasa ditukar dengan uang. Jasa ditukar dengan uang, yang mana kalau kita membayarnya lebih cepat, maka ada potongan, maka tidak ada perbedaan para ulama. Ini semuanya membolehkan. Tidak ada larangan. Wallahu ta'ala. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan ini diharamkan. Kembali pada hukum asalnya adalah boleh. Kenapa? Barang dijual adalah jasa pendidikan, bukan emas. Maka semuanya mengatakan boleh. Ustadz, menyambung pertanyaan tadi yang dijelaskan, jika kita memberikan hadiahnya dengan tujuan memberikan sedekah kepada sapam, apakah diperbolehkan? Ustadz, menyambung pertanyaan tadi yang dijelaskan, jika kita memberikan hadiahnya dengan tujuan memberikan sedekah kepada satpam, apakah dibolehkan? Jadi penanya mengatakan, Ustadz, hadiah yang haram itu kan, yang diharamkan karyawan itu kan hadiah. Ya. Bagaimana kalau dia miskin? Kan jadinya sedekah. Kalau sedekah boleh nggak kepada orang karyawan? Ya. Paham Ibu pertanyaannya? Wallahu ta'alam. Ya. Berarti sedekah kita bukan karena dia karyawannya, tapi sedekah kita karena dia membutuhkannya. Paham maksud saya? Kalau dia memang membutuhkan, contohnya dia tidak bisa makan, ya kekurangan, nah kita kasih. Itu bukan hadiah lagi, tapi apa? Sedekah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi yang hadiah itu yang diharamkan, tadi yang kita katakan, ya menjadi suap itu kenapa? Karena dia sudah tercukupi sebagai karyawan. Maksudnya dia sudah mendapatkan dari pekerjaannya itu, dari pekerjaan itu sudah mendapatkan upah. Maka tidak boleh lagi kita berikan. Karena kalau kita lihat dari dalil-dalil ya, bahwa contohnya dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa'adda lahu hadiyatan faqabilahu faqad ata baban aziman min riba." Barang siapa yang memberikan bantuan, syafaat itu artinya bantuan. Contohnya, ya kita memiliki kedudukan, dihormati oleh suatu perusahaan, oleh pemilik suatu perusahaan. Kemudian ada tetangga saya yang tidak memiliki pekerjaan, tapi dia memiliki ahlian. Saya katakan kepada perusahaan tadi, tolong ini bantu tetangga saya, ya, diterima di perusahaan kamu. Nah ini contoh syafaat. Ya. Kemudian tetangga saya tersebut memberikan hadiah. Fa'adalahu hadiyatan. Kemudian dia memberikan saya hadiah karena merasa terima kasih. Karena sudah saya bantu. Maka apa kata Nabi SAW? Ketika saya menerima hadiah tersebut, saya terima, maka saya sudah melakukan riba. Kenapa? Karena syafaat itu murni pertolongan. Murni pertolongan. Sehingga saya tidak berhak mendapatkan apapun dari pertolongan tersebut. Maka ketika saya menerima hadiah, maka hadiah itu menjadi riba. Saya menerima dari sesuatu yang tidak berhak saya menerimanya. Juga begitu para jumhur ulama mengatakan, ya ini penting kita memahami ya syariat Islam. Jumhur ulama mengatakan bahwa sudah kebiasaan dari dulu para istri itu bentuk mengabdinya kepada suami itu apa? Mengurusi anak-anak, mengurusi rumah tangga, masak, ya untuk suaminya, untuk anaknya. Itu adalah kewajiban istri. Memang itu tugas istri. Jumhur ulama mengatakan.
Nah, dengan demikian, kalau ada yang menjadikan bahwa istri berhak mendapatkan harta gono gini, ya, ada ulama mengatakan, ada banyak ya orang-orang mengatakan sekarang istri itu berhak mendapatkan harta gono gini. Kenapa? Karena istri itu sudah ikut membantu suaminya supaya bisa bekerja. Istrinya membantu di rumah, ya, sehingga suaminya tenang bekerja, maka istri berhak mendapatkan ya separuh dari harta suaminya. Maka para jumhur ulama mengatakan ini berarti istri sudah mendapatkan sesuatu yang tidak berhak. Berarti menjadi suap, kata para jumhur ulama. Karena tugasnya itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan balasan surga. Istri ketika mengabdi pada suaminya, maka balasannya adalah surga oleh Allah Ta'ala. Maka dia tidak berhak lagi upah untuk itu. Maka ada yang menyatakan bahwa berhaknya harta gono gini dari hasil paruh dari pendapatan suami, maka ini berarti istri sudah menerima suap. Ya, ini menurut para jumhur ulama, Ibu ya. Maka dalam Islam tidak ada harta gono gini. Nah, inilah penting kita mengetahui kaidah-kaidah harta seorang muslim itu betul-betul sesuatu yang Nabi katakan sangat terjaga. Ya. Maka wallahu ta'ala tadi kenapa sampai sana pembahasannya? Tadi yang mana tadi? Sapam tadi ya. Nah, sapam berarti kita sedekahnya bukan karena dia karyawan, tapi kita sedekahnya karena dia membutuhkan. Ya. Wallahu ta'ala itu dibolehkan. Karena hadiah itu ya biasanya tujuannya ya akan menyebabkan akan mengambil suap itu akan mengambil hak kita. Biasanya orang mengganggu pekerjaan bagi pegawai tersebut akan menjadikan pegawainya dizolim. Untuk kedepannya dia akan, kalau hadiah tadi, dia akan tidak profesional dalam pekerjaannya sehingga mengganggu dia dan juga kita mengambil dan karyawan tersebut juga mengambil hak dari tuannya yang bosnya yang sudah memberikan upahnya sehingga ada dia sudah mendapatkan upah dan dia pun mendapatkan lagi hadiah. Ini sesuatu yang hak dari tuannya ya, maka dia makan karyawan tadi makan harta dengan yang bukan haknya lagi. Wallahu ta'ala. Ustadz izin bertanya, jika mendapatkan diskon saat membeli produk atau makanan lewat aplikasi atau marketplace dengan pembayaran menggunakan ini salah satu merek e-wallet ya. Apakah diskon itu hukumnya riba? Ya, sama dengan yang tadi kita katakan. Saya lebih cenderung mendapat yang mengatakan e-wallet itu akadnya utang piutang. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan e-wallet tersebut dan mendapatkan potongan, ya maka itu menjadi riba. Tapi kalau sama, misalkan baik itu e-wallet maupun tunai, harganya tetap diskon, maka itu boleh. Berarti bukan karena e-walletnya, tapi memang diskonnya ya diberikan ke setiap yang membeli. Maka hukumnya kembali pada potongan dari penjual kepada setiap pembeli. Maka hukumnya boleh. Afwan Ustadz, izin bertanya, kalau kita kasih hadiah ke customer atau memberikan makanan dan minuman, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Customer ini pelanggan maksudnya? Customer ini pelanggan ya? Kita sebagai pedagang ngasih hadiah makanan minuman, dibolehkan atau tidak? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Jangan minuman makanan. Kita kasih gratis dagangan itu juga boleh, nggak ada masalah. Apalagi hanya makanan minuman. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita membayar uang daftar? Ini sama ya? Oh beda. Bayar uang daftar sekolah kalau tunai berbeda dengan mencicil. Misalnya kalau langsung bayar tunai cash 4 juta. Tapi kalau dicicil sekian bulan bayarnya jadi 6 juta. Boleh atau tidak? Baik. Nah, ya berarti di sini jual beli dengan membedakan antara harga tunai dan harga mencicil. Apakah itu dibolehkan? Terjadi perbedaan para ulama. Di antara ulama mengatakan bahwa tidak boleh membedakan antara harga tunai dengan harga mencicil. Dalilnya berdasarkan hadis yang dikali Imam Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli dalam dua jual beli dalam satu jual beli. Ditafsirkan oleh Imam Malik dan juga para ulama ya Imam Nasai juga menafsirkan hadis Nabi dua jual beli dalam satu jual beli ini dengan ucapan kalau kamu bayar cash harganya sekian, kredit sekian. Maka termasuklah dari ini, kalau kamu bayar jasa pendidikan kami tunai 4 juta, tapi kalau mencicil 6 juta. Maka ini termasuk dalam larangan Nabi dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Dan ini adalah tafsiran ulama-ulama dahulu. Kalau kita lihat ulama-ulama dalam tafsirkan hadis Nabi dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjelasannya kalau tunai sekian, mencicil sekian, berbeda nilainya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika untuk kasus ya, tunai 4 juta, mencicil 6 juta, ini dibolehkan. Hukumnya adalah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya pernah dilakukan oleh sahabat. Yang mana diantaranya salah seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mempersiapkan unta untuk berperang. Maka ternyata untanya tidak cukup untuk persiapan perang. Maka Nabi SAW mengatakan tukarlah ya, cari unta untuk perang dari orang-orang, nanti dibayar dengan 2 unta ketika unta zakat ya, datang pembayaran zakat dari menggunakan unta. Nah, di sini Nabi memerintahkan 1 unta ditukar dengan unta, bayarnya kemudian. Nah, hadis ini ya, juga sahih, sehingga dalil bahwa boleh harga tunai dengan mencicil itu berbeda, dan itu pun dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala, adapun dalam menafsirkan dua jual beli dan satu jual beli pada dengan kata ya beda harga tunai dengan kredit, maka ini tafsirannya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena Nabi pun pernah melakukannya, menukar satu hewan dengan bayar tunai dengan bayar dicicil menjadi 2 hewan. Maka memang berbeda antara harga tunai dengan kredit. Allah Ta'ala pendapat yang membolehkan ini kuat ya.
Sedangkan maksud Nabi dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli inah. Ini yang lebih kuat dalam menjelaskan larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli inah. Maksudnya bagaimana? Yaitu yang dilakukan oleh Zaid. Zaid beliau membeli budak istrinya dengan harga 800 dirham tidak tunai. Dibayarnya misalkan bulan depan 800 dirham. Kemudian Zaid pun menjual budak itu lagi kepada istrinya dengan cara tunai 600 dirham. Ya. Maka Zaid mendapatkan uang 600 dirham, tapi dia berkewajiban bulan depan membayar 800 dirham. Maka Ummu Mukminin Aisyah katakan pada Zaid bahwa pahalanya berperang bersama Nabi dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Bahwa Ummu Mukminin Aisyah memahami ini ada jual beli inah. Yaitu apa? Dua jual beli dalam satu jual beli, yang mana pada hakikatnya ini tipu muslihat dalam akad utang piutang. Sebetulnya Zaid hanya butuh uang 600 dirham, tapi menjadikan dua jual beli. Jual beli pertama tidak tunai, yang kedua tunai, ya pada hakikatnya ingin mendapatkan uang saja. Maka ini jual beli inah, inilah yang dimaksud Nabi dua jual beli dalam satu jual beli. Karena memang dalam jual beli inah ini akan terjadi, ya disyaratkan dari awal adanya dua transaksi. Tapi pada hakikatnya adalah hanya tipu muslihat dalam utang piutang. Adapun ya dalam kasus ini tidak terjadi jual beli inah karena hanya satu jual beli. Yaitu misalkan jika dia membeli dengan harga mencicil, maka terjadi satu jual beli, yaitu jual beli cara mencicil. Ya, tidak ada dua jual beli. Bukan dua jual beli, tapi hanya satu jual beli. Wallahu ta'ala alam. Hukumnya boleh. Terlalu panjang saya menjelaskan, malah kesimpulannya bingung Bu ya. Hukumnya, kesimpulannya adalah dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan ibu-ibu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba Allah yang ingin mengetahui jika sebuah rumah atas nama ibu diketahui bapak yang membeli, bapaknya sudah meninggal. Dalam hal ini anak tidak mengetahui apakah rumah tersebut diberikan ke ibu. Saat ini kondisi ibu sakit dan ada demensia. Rumahnya akan dijual. Bagaimanakah pembagiannya dalam hukum waris? Kalau rumah itu diberikan pada ibu semasa bapak hidup, bagaimana dalam hukum waris? Dalam hal ini meninggalkan anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan 1 orang cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Kalau memang ibunya tidak bisa ditanyakan asal usul, ya, maka wallahu ta'ala, karena rumah itu atas nama ibu, maka di sini yang kuat buktinya adalah rumah itu milik ibu. Milik ibu, bukti yang kuat, karena tidak punya bukti yang lain. Kecuali kalau masih bisa ditanyakan apakah ini hanya atas nama, ya, maka itu bisa persaksian ibu atau pernyataan ibu bisa membatalkan dari hukum yang balik atas nama tersebut. Hanya pinjam nama saja karena pernyataan dari ibu. Maka ya, dalam kalau realitanya sekarang ibu tidak bisa ditanya, maka kembali pada yang ada, yaitu datanya atas nama ibu, maka itu milik ibu. Kalau pertanyaannya, kalau rumah itu diberi kepada ibu semasa bapak hidup,
bagaimana hukum warisnya? Berarti kita nganggapnya memang itu adalah milik ibu. Jadi pertanyaan adalah milik ibu. Bagaimana harta warisannya? Maka harta warisannya dibagi saja langsung pada anak yang hidup saja. Anak yang hidup, tapi saya bingung ini. Meninggalkan anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan 1 cucu dari anak laki-laki sudah meninggal. Nah, berarti ada yang meninggal. Apakah 4 ini ada yang meninggal? Sudah ada yang meninggal? Pokoknya dalam warisan kita hanya berikan pada ahli waris yang hidup saja. Ya. Dengan adanya anak laki dan perempuan, maka ahli waris hanya anak laki dan perempuan saja. Saudara tidak mendapatkan. Maka yang hidup saja mendapatkan, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah itu berarti hartanya dibagi 6. Ya. Karena 2 laki-laki itu dianggap 4 kalau mereka hidup, dan 2 perempuan 2. Berarti 6 dibagi 6, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Adapun cucu terhalang, tidak mendapatkan harta warisan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya penjual cookies. Kalau saya mengadakan sistem tabungan, misalnya customer memilih paket kue 1 juta, dicicil setiap bulan selama 8 bulan, kemudian kue baru akan diberikan saat lebaran. Tidak ada biaya tambahan selain ongkir saat pengiriman. Apakah sistem seperti itu dibolehkan Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, karena ini sebetulnya menjual jasa ya. Jasa dan juga sekalian ada bahan bakunya bercampur antara jasa pembentukan kue, maka akadnya istisna. Maka terjadi perbedaan para ulama. Jumhur ulama katakan tidak boleh. Ya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah membolehkan adanya istisna. Kenapa jumhur ulama mengatakan tidak boleh? Karena terjadi ya jual beli barang yang belum dimiliki. Kemudian juga terjadi jual beli utang dengan utang. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena kuenya belum ada kan? Nah, berarti dia sudah menjual barang yang belum ada. Ada kesepakatan yang mencicil, berarti sudah menjual barang itu. Yang kemudian dalil kedua, karena ini terjadi utang dengan utang. Kenapa bayarnya cicil, kuenya juga nanti? Berarti kesepakatannya ini tidak sah. Barang tidak ada, pembayaran juga mencicil, berarti ini dilarang Nabi. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam akad istisna, tolong buatkan, ini istisna, ini menjual jasa, bukan menjual barang. Maka yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang menjual sebelum memiliki, itu adalah barang. Tapi kalau jasa itu dibolehkan. Pada hakikatnya seorang tersebut sudah memilikinya. Ya. Karena dia sudah memiliki keahlian untuk membuat kue tersebut. Sehingga sah dia menjualnya. Maka kalau dia sudah memiliki, sah juga dia menjual dengan mencicil. Maka Allah Ta'ala pendapat Imam Abu Hanifah ini kuat, ya, karena yang dimaksud dari Nabi melarang jual itu adalah barang, bukan jasa. Kalau jasa boleh, ya, dibolehkan untuk menjual nanti baru dikerjakan, dan juga boleh dengan cara mencicil. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama-ulama fikih kontemporer sekarang. Ulama-ulama fikih kontemporer membolehkan, contohnya kita membeli rumah inden, ya, rumahnya hanya speknya saja kita sudah mencicil, maka itu juga dibolehkan. Wallahu ta'ala. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama fikih kontemporer.
Izin bertanya Ustadz, apabila seseorang memberi mahar kepada calon istrinya dengan emas, tetapi membeli emas tersebut dengan berhutang, apa hukum berhutang membeli emas tersebut dan apa hukum mahar tersebut? Maksudnya berhutang ini gimana? Ya, maka jika membeli emas dengan kredit ya atau tidak tunai pembayarannya, maka otomatis ini riba. Riba karena Nabi mensyaratkan bahwa jual beli emas dengan komoditi ribawi lainnya mengatakan harus tunai, tidak boleh berutang atau mencicil ya. Maka ini riba. Pendapat yang kuat dari mayoritas ulama. Nah, kemudian sahkah itu jadikan sebagai mahar? Pertama, jika suami mengetahuinya ini hukumnya haram, maka dia berdosa. Nah, kemudian apakah jual belinya sah atau tidak? Maka terjadi perbedaan para ulama juga. Jadi tadi perbedaan terus ya. Maka Allah Ta'ala saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa jika terpenuhi rukun dan syaratnya jual belinya sah. Rukun dan syaratnya yaitu ada barang, ada harga, ada ini, maka jual belinya sah dan yang berdosa adalah suaminya. Kalau sah jual belinya berarti sah sebagai mahar. Wallahu ta'ala. Yang berdosa adalah tindakan melakukan ya, jual beli yang bertentangan dengan Nabi. Misalkan kita terlanjur membeli ya sesuatu yang riba, maka jual belinya sah. Atau pinjam uang pakai riba, pinjam uang di bank, nah kemudian ada bunganya, dan kemudian kita baru tahu apakah sah kita uang tersebut sudah kita belikan rumah, sah nggak rumah itu kita miliki. Maka pendapat yang saya pilih yaitu sah jual belinya dan sah utang piutangnya. Tapi yang tidak boleh, yang berdosa adalah bunganya, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena Allah SWT membedakan antara bunga dengan utang piutangnya. Utang piutangnya dibedakan. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian hanya berhak mendapatkan pokok saja. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pokoknya sah, akad utang piutang sah, yang tidak sah adalah bunganya. Juga hadis Nabi SAW tetap memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah ketika membeli barirah, yang mana tuannya mengatakan yaitu mensyaratkan perwalian milik mereka, padahal perwalian harusnya kata Nabi untuk yang memerdekakan. Maka Nabi merintahkan walaupun ini terdapat sesuatu yang haram, ya, syarat dari tuannya barirah, maka tapi Nabi SAW mengatakan tetap belilah dan perwalian tetap milikmu. Wallahu ta'ala, ya, perbuatan yang haram itu jika terpenuhi syaratnya maka tetap sah, tapi yang berdosa adalah kalau tahu ya perbuatannya tersebut berdosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga diskusi ini juga bermanfaat, yang menjadi ilmu yang bermanfaat dan bertambah keimanan kita, ketakutan kita pada Allah Ta'ala dalam masalah muamalah. Dan kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.